Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih, Bapak Ibu yang ada di Zoom maupun nanti yang mendengarkan dari YouTube. Kita bersyukur karena kembali pagi ini kita persekutuan doa pagi jam 5. Semoga ini menjadi semangat sukacita untuk kita terus bersekutu di dalam Tuhan, khususnya di PD Sabtu pagi ini. Kita akan memujikan satu lagu yang meneguhkan kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini, untuk kita juga terus mau menerima tuntunan Tuhan lewat firman yang nanti akan dibawakan oleh majelis terkasih kita, Pak Penatua Hartono. Kita pujikan satu lagu yang akan mengajak kita menyadari bahwa kita siap untuk menerima firman Tuhan. Kalau bahasa Jawanya ini kulo sampun siaga ya. Betul ya Bapak Ibu ya. Kita pujikan bersama-sama. Nggak ada suaranya ya. Belum ada suaranya ya, Bu? Belum. Oke, sebentar ya. Saya ulang ya, Bapak Ibu. Belum share sound. Oh iya, belum. Kita pujikan bersama-sama. Saya ulang dari awal ya. Kula sampun siyaga Gusti sumadyo nempeni sabda mulya. Kula sujud manembah Gusti marak ngabiyantara sapunika. Mugi Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangkyo. Kawula jumawi sing menang samekta ing kati. Sabda Paduka tatane wakingsir sakemula buku ugi sapunika wasalaminya. Sabda Paduka wonten gesang kula menawi kula sampun siyaga nampi sabda mulya. Monggo Bapak terkasih. Terima kasih Mbak Aban. Selamat pagi Ibu-ibu semuanya.
Selamat pagi Bu Suwarni. Pada pagi hari ini, terkhususnya saya mengucapkan terima kasih bisa bergabung bersama-sama dengan saudara-saudara semuanya, Bapak Ibu, terkhusus dalam doa pagi di hari Sabtu ini. Dalam hal ini kita akan sudah mulai lagi yang beberapa waktu yang lalu sempat kita vakum karena ya beberapa hal yang sudah kita lakukan. Kita akan mulai lagi pada hari ini, di hari Sabtu pagi ini kita mulai persekutuan doa pagi, khususnya melalui Zoom di minggu keempat. Kalau yang di minggu kedua melalui onsite di gereja. Kita selalu berdoa semoga apa yang menjadi kerinduan kita, kegiatan kita, harapan kita di saat ini yang sudah mulai kita jalankan supaya kita bisa mengikuti, bisa menjalankan dalam hal kegiatan-kegiatan yang ada di gereja kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita sedikit akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, segala hormat, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat anugerah Tuhan yang Kau berikan kepada kami semua. Pada pagi hari ini Tuhan telah bangunkan kami dalam napas dan kehidupan yang baru setelah kami beristirahat semalam di dalam lindungan dan kuasa Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama di media Zoom ini berjumpa untuk mengadakan persekutuan doa pagi di hari Sabtu ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun kami, memberkati kami, sehingga apa yang kami lakukan di pagi hari ini berkenan di hadirat-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan di pagi hari ini. Kiranya apa yang hamba-Mu persiapkan akan menjadikan berkat bagi kami semuanya. Berfirmanlah kepada kami semuanya ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini, saya akan mencoba memberikan renungan pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Mika. Kitab Mika pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Mika 7 ayat 1 sampai ke-7 yang demikian firman Tuhan. Mohon maaf saya masih menggunakan Alkitab yang versi yang lama, belum yang terbaru. Mika 7 ayat yang pertama sampai yang ke-7 yang demikian firman Tuhan. Celaka aku, sebab keadaanku seperti pada pergumulan buah-buahan musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan atau buah ara yang kusukai. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semua mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut hakim dalam suap. Pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri. Yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Janganlah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu, sebab anak laki-laki menghina ayahnya dan
anak perempuan bangkit melawan ibunya. Menantu perempuan melawan ibu mertuanya, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya apa yang kita baca, kita renungkan pada hari ini, dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai nasnya pada pagi hari ini akan saya ambilkan dari ayat yang ke-7, yaitu, tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, pada hari ulang tahun Bapak Presiden Joko Widodo tanggal 21 kemarin, tepatnya di hari Rabu, Bapak Presiden Joko Widodo mencabut status pandemi COVID-19 menjadi statusnya endemi. Jadi dari status pandemi menjadi endemi. Masyarakat diperbolehkan untuk melepas masker saat beraktivitas atau saat berkomunikasi dengan orang lain, dikarenakan masyarakat Indonesia sudah memiliki imun ataupun kebiasaan-kebiasaan yang baik ataupun yang sehat. Jadi secara resmi Bapak Presiden menyampaikan hal itu. Jadi pernyataan ini tentu saja membuat atau menjadi harapan, yang menjadi harapan baru bagi masyarakat Indonesia khususnya untuk melakukan hal-hal ataupun kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pembatasan-pembatasan adanya COVID-19 yang kita lewati bersama-sama. Sehingga kita dibebaskan untuk melepaskan masker khususnya di dalam kita berkomunikasi ataupun berkerumun dan sebagainya di dalam aktivitas kita sehari-hari. Tentu hal ini sangat menjadi sesuatu yang baik atau sesuatu yang menjadi pengharapan kita bersama-sama, sehingga ada sedikit pembatasan-pembatasan yang dulu harus kita lakukan, tetapi ada kelonggaran, istilahnya sifat apapun kegiatan-kegiatan kita tidak seketat waktu zamannya COVID-19 yang berlalu. Harapan-harapan ini tentunya menjadi hal yang baik dalam kehidupan kita, dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, menjadi mulai berjalan normal. Tentunya dalam kegiatan perekonomian, kegiatan-kegiatan yang lain, bahkan menjadi kegiatan kita di gereja pun, ataupun kegiatan-kegiatan peribadatan sudah mulai menjadi kegiatan yang biasa seperti halnya sebelum adanya COVID. Jadi pembatasan-pembatasan yang dulu kalau kita mau berkumpul di gereja dibatasin, gereja kita kapasitasnya berapa, harus berapa orang, terus kita harus melakukan protokol kesehatan yang seketat mungkin, sehingga orang masuk harus dicek suhu dan sebagainya. Sekarang sudah mulai ada kebebasan-kebebasan. Karena apa? Karena dari masyarakat kita di Indonesia, khususnya gereja kita, sudah semakin menyadari bahwa hal-hal yang baik di dalam kita menjalani COVID itu, kita sudah mulai membiasakan diri ataupun
hal-hal yang baik sudah bisa kita jalankan dengan baik, sehingga kita menghasilkan kita mempunyai imun atau mempunyai kesehatan, kebiasaan yang baik, sehingga di dalam kita menjalankan COVID yang kita sudah lalui itu banyak hal pelajaran yang kita terima ataupun hal-hal yang kebiasaan-kebiasaan yang sampai sekarang masih kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh saja, kita biarpun kita sudah dibebaskan tidak memakai masker di dalam kehidupan berkomunikasi dengan orang lain, tetapi kita masih banyak sekali masyarakat, bahkan kita sendiri, kalau keluar dari rumah melakukan aktivitas dan sebagainya, kalau kita tidak memakai masker, rasanya itu sudah kayak menjadi kebutuhan kita. Contohnya saja, kalau kita mau masuk suatu tempat atau ruangan yang ada tempat cuci tangan dan sebagainya, kita udah membiasakan diri untuk sebelum masuk kita cuci tangan dan sebagainya. Jadi kegiatan-kegiatan hal-hal yang bagus, yang positif tadi sudah mulai kita lakukan tanpa kita harus disuruh ataupun harus diawasi oleh orang lain, sehingga kita sudah melakukan hal-hal yang baik, apa yang kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, apa yang menjadi pernyataan Bapak Presiden tadi mempunyai ataupun mendorong kita menjadi melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, tidak ada pembatasan-pembatasan lagi di dalam kehidupan kita, sehingga ada harapan baru yang indah setelah menjalani kehidupan ini untuk menatap ke masa depan, sehingga masa lalu menjadi pelajaran bagi kita yang berharga, hal-hal yang baik bisa kita lakukan, sehingga kita melanjutkan kehidupan kita yang masa yang akan datang dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, harapan baru itulah yang ditawarkan Nabi Mika kepada bangsa Yehuda pada waktu itu. Bacaan kita pada pagi hari ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwa Nabi Mika pada waktu itu hidup di dalam bangsa Yehuda yang sangat rusak ataupun sangat tidak bagus, antara moral, kekerasan, ketidakjujuran, kejaman, itu merajalela di dalam tengah-tengah bangsa Yehuda pada waktu itu. Jadi sedikit sekali orang yang sungguh-sungguh saleh, sungguh-sungguh melaksanakan kasih antar keluarga ataupun antar sesama. Bahkan para penguasa yang harus menjadi teladan pada waktu itu ternyata tidak memiliki kehidupan yang baik, tidak bisa meneladani sebagai orang-orang pimpinan penguasa pada waktu itu. Sehingga Nabi Mika menggambarkan kehidupan bangsa Israel pada waktu itu, tidak ada buah anggur, tidak ada buah ara yang bisa dinikmati. Jadi segala sesuatunya adalah kejelekan atau hal-hal yang tidak baik di kehidupan masyarakat. Hal ini menggambarkan bagaimana kehidupan bangsa Yehuda atau bangsa Israel yang tidak lagi menghasilkan buah ataupun menghasilkan hal-hal yang baik, sehingga apa yang berhasil atau apa yang menjadi hasil pada waktu itu adalah semuanya adalah keburukan. Dengan kondisi semacam itu tentunya penghukuman Tuhan akan terjadi bagi bangsa Yehuda, sehingga Nabi Mika menyerukan kepada bangsa Yehuda ataupun permohonan kepada Tuhan di dalam ayat yang ke-7 tadi yang kita menjadikan nas bagi kita. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana tentunya manusia pada umumnya, kita mengalami berbagai macam hal dalam kehidupan ini. Baik itu sukacita, damai sejahtera, duka cita, maupun pergumulan-pergumulan yang sudah kita lewati di dalam masa
masa kita, khususnya di dalam masa pandemi yang sudah kita lalui bersama-sama ini. Tentunya pergumulan ini tidak mudah ataupun tidak segampang setelah kita lalui. Banyak hal dalam kehidupan kita, khususnya di dalam secara pribadi, mungkin pengalaman pribadi Bapak Ibu semua dalam menghadapi COVID, antara keluarga ada yang kena COVID dan sebagainya. Banyak hal yang kita terima, baik suka maupun duka di dalam kehidupan kita pada saat ini. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan harapan yang baru bagi kita, bahwa kita akan menanti-nantikan Tuhan. Kita akan menunggu-nunggu Tuhan dan akan mengharapkan Tuhan menyelamatkan kita. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menuntun dan memberkati kita semua. Mari kita senantiasa berpengharapan dengan mengandalkan Tuhan, dan janjinya kepada kita tidak akan luput. Karena itulah kita akan selalu merasa damai, sukacita dalam menjalani kehidupan kita pada hari-hari yang akan datang. Semoga firman Tuhan yang kita terima pada pagi hari ini menjadi harapan baru bagi kita bersama-sama untuk meniti, melaksanakan masa depan kita setelah pandemi kita lewati menjadi endemi, sehingga berkat dan anugerah Tuhan kepada kita secara pribadi, kita sebagai keluarga, kita sebagai persekutuan, dan gereja kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap terima kasih ya Tuhan, dan bersyukur karena Tuhan selalu memberkati kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sedikit mendengar firman Tuhan, kiranya firman yang kami terima pada pagi hari ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Harapan kami untuk menanti-nantikan Tuhan, uluran tangan Tuhan, dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami selalu ada, sehingga kami selalu mengandalkan Tuhan dalam berpengharapan. Kiranya Tuhan mampukan kami, sehingga kami bisa melaksanakan firman Tuhan ini, sehingga menjadi berkat dalam kehidupan kami hari lepas hari, baik dimanapun kami Tuhan tempatkan. Berkati kami ya Tuhan, untuk meniti, mengharap melakukan kehidupan kami selanjutnya, sehingga anugerah, berkat, dan kuasa Tuhan akan melimpah kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan Pak Aban, kami kembalikan lagi.